kita akan menunggu sampai 20 Maret sambil kita juga melakukan penghitungan. Iya. Kita juga melakukan penghitungan. Cuman kita memang tidak woro-woro dulu sekarang ini. Iya. Relax aja dulu. Nggak usah. Wah. Iya. Ujungnya, nggak enak kita. Kurang bagus itu nanti. Iya. Jadi sampaikan kepada kita bahwa semuanya pada fase ini ikuti proses, jaga semangat, bantu dorong angket. Kemudian semua proses yang terjadi di dalam ini hari-hari pleno nih. Jakarta sore tadi pleno. Di semua wilayah pleno, pantau pleno itu. Perhatikan, jadi rakyat itu terlibat. Nah nanti sesudah 20 baru nanti kita putuskan. Nah, seperti apa langkah ke depan. Tapi yang pasti kita tidak akan mendiamkan semua tindakan kecurangan yang tidak berkeadilan. Tidak akan didiamkan. Nggak akan diamkan. Dan kita akan mengerjakannya dengan cara yang terhormat. Kita tidak, dari awal saya katakan, saya tidak mau gegabah. Kenapa? Supaya statement yang kita sampaikan itu punya dasar fakta. Supaya apa? Yang mendengar percaya. Kita dasar fakta. Jadi tidak mau dari awal bilang A, B, C. Enggak. Tunggu fakta. Fakta. Itu juga saya katakan tadi. Kita akan siapkan semuanya. Nanti kita akan tunjukkan pada publik. Tapi yang pasti bahwa kita tidak akan mendiamkan praktek-praktek kecurangan melewat tak ditantang. Semangat ya. Jadi kubu 01 tetap semangat mengumpulkan data-data, bukti-bukti, kerja keras. Kapan? Tunggu tanggal mainnya. Ya. Jadi semuanya tetap semangat ya. Betul, dan saya bilang kita ini demokrat sejati. Demokrat sejati itu artinya menghargai proses. Dan kita akan menghormati hasil. Dan hasil itu harus hasil yang benar. Jadi, apakah sampai di sini? Ataukah ada agenda yang ingin Pak Anies beritahukan? Kita mau tuntaskan proses ini. Kita akan perjuangkan termasuk perubahan di dalam pengelolaan atau pelaksanaan pemilu dan negara dan pemilu. Karena pengelolaan pemilunya kan oleh KPU. Yang kedua adalah peran pemerintah dalam mendukung kegiatan pemilu. Kan peran pemerintah itu mendukung kegiatan pemilu, bukan mendukung peserta pemilu. Ya, yang didukung adalah kegiatan pemilunya, bukan peserta pemilu. Ini harus ditegaskan. Nah, kalau itu terjadi, maka kita akan merasakan Indonesia lebih baik. Jadi kami akan konsentrasi situ, tapi saya tegaskan pada semua bahwa saya apapun hasilnya, kita akan terus berjuang di dalam jalur perubahan. Nah, akan geser. Jadi apapun hasilnya. Dan nanti bila ternyata hasilnya kita harus masuk ke putaran kedua, bismillah kita jalanin. Dan bila di situ ada problem-problem, maka kita akan laporkan kepada yang seharusnya. Jadi semua yang kita kerjakan adalah dalam rangka membuat Indonesia lebih baik. Dengan cara yang konstitusional. Dengan proses yang transparan. Dan dengan begitu nanti kita bisa mendorong perubahan yang sesungguhnya. Tapi Pak Anies, agenda-agenda perubahan kan juga menghadapi hambatan nih di depan mata nih. Ya, berbagai macam manuver-manuver politik yang bisa saja memecah ini. Termasuk ini menjadi kerisauan bersama. Ada yang sempat tanya ke saya, Pak Anies kalau ditawarin jadi menteri mau nggak? Ada yang nanya gitu. Lihat tuh Pak Anies tuh, lihat tuh. Kalau yang dulu 2019 kan timbul dan tenggelam bersama rakyat gitu. Timbul dan tenggelam bersama rakyat, kemudian ternyata emang jadi menteri, maksud gitu ya. Gini,
Memangnya pilpresnya udah selesai? Belum. Gimana kalau kita yang nawarin, Ustaz? Good. Gimana kalau kita yang nawarin? Nah, ini bagus. Mantap. Terus, ini. Ya, yang kedua, ya mungkin yang mau itu karena belum pernah, Ustaz. Oh, belum pernah ngalamin gitu ya? Kalau udah ya udahlah. Kalau udah mah udah ya. Udah tahu lah. Gitu. Udah tahu ya. Tapi menurut saya gini, ini semua sedang dalam proses. Karena sedang dalam proses, jangan kita mendahului. Iya. Dengan mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang disampaikan oleh sebagian orang, termasuk pembentuk opini. Terutama apa? Terutama menyangkut penyelenggaraannya. Yang tadi saya katakan. Ini ada info yang sangat menarik dari portal pemilu yang dimiliki oleh pasangan Amin, bahwa di sini terlihat bahwa pasangan Amin mengungguli pasangan nomor urut 2 ya. Kalau kita perhatikan, ini yang terbaru, ini jam 17.39. Jam 17.39 ini pasangan Amin meraih angka real count dari portal ini. Ditunjukkan proporsi numerik yang 41,7% seperti terlihat pada lingkaran atau diagram lingkaran ini ya. Kemudian paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 38,3% dan pasangan nomor urut 3 20,1% naik ini ya. Ini berdasarkan data terbaru yang masuk ke Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara. Nah, ini merupakan sebuah kabar baik ya, bahwa jika input data yang sebenarnya yang masuk begitu, itu ternyata ya seperti ini. Jadi lupakanlah quick count yang di hari H itu, karena kita juga tentu paham itu berasal dari mana, dan kemudian beberapa pengamat juga mengatakan bahwa TPS-nya TPS siluman. Itu kata para pengamat karena tidak dibuka titik mana TPS-TPS yang diambil sampel datanya ya. Kalau ini jelas ini berdasarkan C1 dan C1 plano yang masuk ke Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara di pasangan nomor urut 1 ini ya. Nah, ini kabar baik, dan dari sini terlihat bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa pengamat, jika ini dilakukan dengan jurdil ya, belum tentu ini Pilpres ini satu putaran ya. Sangat mungkin 2 putaran, bahkan 1 putaran untuk Amin. Bisa saja ini akan naik terus ya. Walaupun kalau diamati memang namanya statistik pasti akan turun naik ya. Karena bukan statistik kalau angkanya tetap atau statis begitu. Nah, dari sini kita bisa melihat sebarannya. Kalau kita klik di sini kan sebarannya tuh terlihat di beberapa provinsi. Menurut keterangan dari Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara itu bahwa pasangan Amin ini sudah mengumpulkan dari 28 provinsi ya. Ini Jawa Timur, memang Jawa Timur ini yang terakhir ya, yang sekarang tercatat itu unggulnya pasangan nomor urut 3 ya, 39%, disusul oleh pasangan Amin 36% dan Prabowo Gibran 25% ini justru ya, Jawa Timur ya, yang sebelumnya dia leading. Kemudian Jawa Barat unggul 45% ya, diikuti paslon nomor urut 2 43% dan Gama nomor urut 3 itu 12%. Apalagi kalau kita melihat kalau Jawa Tengah memang ini belum bergerak banyak ya, masih dikuasai oleh paslon nomor urut 2. Kemudian DKI Jakarta paslon nomor urut 1 Amin yang mengusung perubahan. Nah, ini menggembirakan bagi para pejuang perubahan, 49% leading ya di DKI Jakarta. Dan ini masuk akal ya, masuk akal, sangat masuk akal. Kemudian di Aceh ini yang luar biasa ya. Aceh kalau kita perhatikan mana ya, coba saya scroll dulu ya, sorry ya. Tadi saya sempat lihat Sumatera Utara juga leading 51%.
yang pada beberapa waktu yang lalu dikatakan hanya 5% katanya di Sumatera Utara. Justru ini leading 51% berdasarkan hasil perhitungan quick count yang dilakukan oleh Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara ya. Mana Aceh ya? Aceh itu luar biasa ya. Aceh itu 82%. Oke, coba ini untuk penasaran saja ya. Aceh, Kaltim, Riau juga unggul 54%. Ya, mengungguli pasangan nomor urut 2 dan 3. Nomor urut 2 hanya meraih 39% dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud itu 6%. Sumatera Barat juga sama, ini leadingnya cukup telak ya. Cukup telak 63%, luar biasa. Jadi potensi untuk menang satu putaran pasangan Amin ini sangat besar ya. Nah, ini Aceh turun ya. Kemarin itu 82% dan setelah suara baru masuk jadi turun 81%, tapi ini sudah sangat luar biasa ya, mengungguli pasangan urut nomor urut 2, paslon nomor urut 2 18% dan paslon nomor urut 3 hanya 1%. Nah itu kabar baik bagi para pejuang perubahan. Jadi jangan sedih dulu ya, jangan dulu putus asa. Ini kita kawal terus ya, dan apa yang disampaikan oleh Timnas juga meminta bantuan kepada kita untuk menjaga dan mengawal suara ini. Dan kemudian ketika ada bukti-bukti kekurangan dalam bahasa Pak Anies ya, kekurangan dalam ini, mohon untuk didokumentasikan ya, difoto dan direkam lah begitu ya, kurang lebih. Nah itu barangkali ya breaking news untuk para pejuang perubahan. Jangan berkecil hati, jangan marah dulu. Saya yakin banyak yang galau, banyak yang marah, banyak yang kecewa, banyak yang merasa didolimi dan sebagainya karena upaya kampanye yang luar biasa dilakukan, di mana sambutan kepada pasangan nomor urut 1 ini luar biasa di tiap daerah dibanding nomor urut 2 ya. Bahkan nomor urut 3 jauh lebih baik ya, sambutan masyarakatnya di beberapa daerah itu jauh lebih tinggi dibanding nomor urut 2. Jadi ada keanehan atau ada anomali ya, anomali kok tiba-tiba nomor urut 2 ini luar biasa kenaikannya ya, sampai seperti tidak mungkin lagi di challenge ya. Udah nggak mungkin di challenge, sudah 56% ke atas itu udah sulit ya untuk dikejar. Tapi ternyata ya kita tunggu saja ya perkembangannya, dan jangan hiraukan dulu dari KPU ya, biarkan saja KPU karena dari awal sudah banyak sekali viral ya, bagaimana si rekap itu sangat-sangat tidak bisa diandalkan ya, sering terjadi keanehan-keanehan ya, dimana input datanya belum dilakukan tetapi datanya sudah ada di si rekap. Ya seperti yang pernah disampaikan oleh Bang Mardhani Alisera ya, bahwa si rekap ini sangat belum reliable ya. Artinya dia tidak memenuhi standar ISO dan lain sebagainya, sehingga diusulkan untuk kemudian diverifikasi. Tapi sampai saat ini tidak dilakukan itu, tapi langsung dipakai gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah itu saja barangkali sahabat-sahabat pejuang perubahan, semoga tetap semangat, tetap bekerja, tetap mengawal, tetap membantu ya, terutama ya. Saya dititipi pesan oleh Timnas untuk membantu mereka yang berjuang di sana, kita sama-sama berjuang agar pemilu itu betul-betul berlangsung dengan jurdil, tanpa kecurangan, tanpa keculasan, tanpa kebiadaban dalam pelaksanaan dan rekapitulasi suaranya ya, perhitungan suaranya. Dan ini merupakan sebuah pemompaan semangat bagi kita semua. Semoga ini terus bertahan sampai akhir dan kita bisa pertahankan nanti di Mahkamah Konstitusi ketika klaim kemenangan tetap dilakukan oleh paslon nomor urut 2. Perhitungan real count belum selesai. Meskipun kubu 02 sudah gembar-gembor mengklaim kemenangan menurut quick count. Menanggapi hal ini, Anies Baswedan nampak santai dan menghimbau pada relawannya untuk bersabar menunggu proses dan turut mengawasi jalannya pleno. Segala kemungkinan masih bisa terjadi. Kecurangan 02 sudah terdeteksi hampir di seluruh provinsi dan pihak KPU pun mengakui hal itu. Dan setelah perhitungan real count manual
terbukti kubu 01 lebih unggul meskipun belum mencapai 50%. Kalau dilihat dari sisi kampanye dan banyaknya relawan Amin, memang sudah selayaknya kubu 01 menang dalam Pilpres kali ini. Secara logika, tidak akan mungkin para guru besar dan anak kampus akan demo seperti itu jika memang Pilpres dilakukan dengan semestinya. Kecurangan sangat vulgar. Jika kubu 02 dan rejim masih mengelak, memang sudah tak punya malu. Baik, para musik. Rakyat menjerit, beras mahal. Berapa?